Assalamualaikum kawan-kawan Bismania. Jadi hari ini saya akan berbagi tips cara membeli tiket bus lewat aplikasi Redbus. Nah, sebelumnya saya sudah coba buat video tentang cara pembelian tiket ini, namun masih ada beberapa pertanyaan yang muncul dari kawan-kawan semua. Jadi untuk cara pembeliannya, yang pertama, kalau kita memakai HP Android, bisa kita lihat di Play Store. Nah, di sini tinggal ketikkan nama aplikasinya, yaitu Redbus, dan nanti langsung di-download saja. Kalau sudah di-download, habis itu kita buka aplikasinya. Nah, beginilah tampilannya aplikasi Redbus. Kalau yang pertama kali menginstal aplikasi Redbus, maka kita disuruh untuk membuat akun dan mengisi beberapa pertanyaan dari aplikasi ini, seperti nomor handphone, nama, alamat email, dan sebagainya. Jadi masih seperti kita mendaftar aplikasi lainnya seperti Facebook maupun Instagram. Untuk data yang diberikan haruslah data valid seperti nomor handphone ataupun alamat email, karena nanti untuk memudahkan tiket yang kita beli di aplikasi ini dikirim kemana, apakah dikirim ke SMS maupun ke email. Nah, kalau sudah daftar akunnya, kita tinggal masukkan kota tujuan, misalnya dari Padang. Nah, nanti muncul kotanya seperti ini, ada kota Padang, Padang Panjang, dan lain sebagainya. Kita ambil kota Padang, sedangkan tujuan kita misalnya ke Jakarta. Nah, di sini ada beberapa pilihan, bisa turun di Terminal Pulau Gebang, Kampung Rambutan, Kalideres, Lebak Bulus, dan lainnya. Saya biasanya selalu ngambil yang di semua lokasi, jadi tergantung kebutuhan kita mau turun di mana nanti. Nah, kalau untuk masalah tanggal, bisa kita atur di sini. Misalnya kita berangkat tanggal 24 Agustus. Nah, ini dia yang muncul, dan setelah itu langsung ditekan ini. Dan inilah beberapa pilihan bus yang sudah mendaftar di aplikasi Redbus. Ada PO MPM, ada ANS, ada NPM, ada Family Raya. Nah, inilah PO bus yang akan menuju kota Jakarta dari kota Padang. Misalnya kita ambil PO MPM. Nah, di sini kan ada yang berwarna lebih gelap atau warnanya abu-abu dan berwarna putih. Kalau yang berwarna lebih gelap ini berarti kursinya itu sudah di booking atau sudah dipesan baik oleh agen atau pengguna aplikasi lainnya, sedangkan yang putih ini berarti menandakan kursinya belum dipesan atau masih kosong. Jadi kursi yang tersedia itu ada dari nomor 21 sampai 41. Nah, kalau POMPM ini kan menyediakan dua kelas dari busnya, ada kelas eksekutif dan kelas leg race-nya. Jadi kalau yang eksekutif itu jumlahnya seatnya 41, sedangkan ada satu lagi ini yang kalau tidak salah yang seat 33 totalnya semua ini yang leg race. Nah, kalau di sini kan hampir penuh sampai ke belakang, hanya sisa kursi nomor 25, 26 dan 27. Untuk tarifnya yang 500.000. Jadi yang 25, 26, 27 ini 500.000, dan yang 425.000 ini untuk yang tarif eksekutif. Jadi tinggal kita pilih. Nah, kita anggap misalnya kita ambil yang dua kursi nomor 21. Harga tiketnya itu 425.000 dengan jenis busnya itu bus eksekutif. Kemudian klik selesai. Nah, ini tujuannya dimana pemberhentian terakhir dari PO bus ini. Jadi kalau kawan-kawan yang ingin turun di Kalideres bisa klik Kalideres atau Pondok Pinang atau Kampung Rambutan dan Pulau Gebang. Jadi semua pemberhentian ini nanti akan dilalui oleh PO MPM. Anggaplah kita berhenti di
Kalideres. Nah, di sini kita disuruh isi nama penumpang dan umurnya berapa, jadi kita isi semua ya. Jangan lupa ininya juga dicentang. Nah, di sini ada tambahkan jaminan refund senilai 15.000. Jadi jaminan refund ini kalau seandainya kita tidak jadi berangkat pada tanggal yang sudah kita pilih, bisa kita refund. Jadi kita bisa undur waktunya atau kita pilih untuk pengembalian uang, tapi uang yang dikembalikan hanyalah 75%. Nah, kita lihat rinciannya. Nah, di sini juga sudah dijelaskan bagaimana garansi uang kembali itu atau untuk membatalkan tiket dan lain sebagainya. Jadi bisa dibaca, kalau masih ragu bisa dibaca yang bagian bawah ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita klik lanjutkan pemesanan. Nah, ini terakhir kita masuk ke metode pembayaran. Jadi metode pembayaran itu ada beberapa pilihan. Ada bisa melalui virtual account transfer. Jadi ini bisa melalui ATM. Kalau ada yang pakai mobile banking bisa melalui mobile banking ataupun internet banking. Dan juga bisa melalui manual transfer, artinya kita datang ke kantor cabang bank yang terdekat, misalnya ke BNI atau Mandiri, kita serahkan uangnya ke tellernya, ataupun melalui aplikasi seperti GoPay, OVO, Shopee dan lain sebagainya. Jadi termasuk bisa juga menggunakan kartu kredit, bisa digunakan di sini. Nah, kalau di sini ada masukkan kode penawaran. Ini adalah salah satu kode yang dimasukkan, atau lebih tepatnya diskon. Kalau kita punya kodenya, nanti ada potongan harga misalnya 10.000 atau 20.000, tinggal dimasukkan di sini. Nah, misalnya kita ambil yang virtual account transfer BNI, kita klik sekali. Nah, di sini ada tulisannya bayar sekarang. Nanti kita klik yang bayar sekarang, habis itu kita transfer sebesar 445.000. Kalau sudah selesai transfer dan pembayaran kita diverifikasi, oh ya, jangan lupa bukti pembayarannya itu di screenshot kalau kita menggunakan mobile banking ataupun melalui bank, melalui teller juga, buktinya disimpan dan difoto. Nah, nanti pembayaran kita itu akan diverifikasi oleh pihak aplikasi Redbus, dan kemudian tiketnya akan dikirim melalui SMS ataupun melalui email. Nah, selanjutnya kalau kita sudah punya tiketnya, bisa kita print atau kita tunjukkan kepada agen di mana kita naik. Kalau kita naik di Padang atau di loket Padang, kita memberikan kepada agen yang di loket Padang sebagai bukti tiket kita membeli online. Jadi sudah bisa disimpan di handphone ataupun di print juga bisa. Itulah buktinya. Oke kawan-kawan, kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai cara pembelian tiket di aplikasi Redbus, bisa dituliskan di kolom komentar. Saya akan coba jawab kalau ada yang masih bingung untuk pembelian tiket di aplikasi Redbus. Jadi ini tidak hanya menuju Kota Padang, tapi juga menuju dari Jakarta ke Surabaya, ke Bali juga ada, dari Medan ke Padang juga ada. Sudah cukup luas jangkauan dari aplikasi ini. Saya juga sudah beli di aplikasi Redbus beberapa kali menuju Jakarta ataupun menuju Medan dari Kota Padang. Selama ini tidak ada permasalahan yang berarti, tidak ada kesalahan ataupun permasalahan yang dihadapi, masih hampir sama seperti kita membeli ke agen terdekat. Cuma bedanya kalau ini kan lewat aplikasi, jadi lebih memudahkan kalau yang tinggal lebih jauh dari terminal ataupun dari agen-agen yang menjual tiket bus. Oke, sekian dulu tutorial hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.